Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. 3 prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, kembali menjadi korban serangan. 2 di antaranya mengalami luka serius. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Lebanon Selatan pada Jumat sore kemarin. Juru bicara UNIFIL, Kandis Ardil, mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardil juga menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Presiden Prabowo memberi penghormatan ke 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Presiden Prabowo tiba di Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Presiden menghampiri dan menyampaikan ucapan duka cita kepada 3 keluarga prajurit TNI yang gugur. Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, jenazah ketiga prajurit diterbangkan ke Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, dan Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung. Pemirsa, suasana duka menyelimuti penyambutan 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Isak keluarga pecah saat peti jenazah tiba di tanah air. Detik-detik kedatangan jenazah menjadi momen yang paling mengharukan. Sejumlah keluarga yang telah menanti sejak pagi tidak kuasa menahan air mata. Tak terkecuali istri dari ketiga almarhum yang terlihat terisak di samping peti jenazah suaminya. Dengan wajah penuh duka, mereka terus menatap peti, seolah tidak percaya orang yang dicintainya telah tiada. Petugas dan prajurit yang berjaga pun tak sedikit yang turut menundukkan kepala, memberikan hormat terakhir atas pengorbanan almarhum. Para pelayat masih terus berdatangan jelang kedatangan jenazah Kopda Farizal Ramadan. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Suasana duka menyelimuti kediaman Kopda Farizal Ramadan di Dukuh Ledok, Kulon Progo, Yogyakarta. Para pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Rencananya pada malam hari ini, jenazah Kopda Farizal Ramadan akan tiba di rumah duka untuk disemayamkan. Kemudian pada esok hari akan dimakamkan di TMP Giri Joyo Wates, Kulon Progo. Sejumlah anggota TNI menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di rumah duka di Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi.
Kodim 0705 Magelang menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan. Gladi bersih dilaksanakan di dua lokasi, yakni di rumah duka di Dusun Deyangan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, serta di TMP Giri Darmoloyo 2, Kecamatan Magelang Selatan. Gladi di rumah duka dilakukan pada pagi hari, kemudian dilanjutkan di lokasi pemakaman. Pasukan yang terlibat dibagi menjadi dua bagian untuk mendukung kelancaran prosesi. Sejumlah satuan TNI dan Polri dilibatkan dalam upacara tersebut. Gladi bersih dilakukan sebagai persiapan akhir sebelum prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Afrizal Rahman mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan mulai dari sarana hingga kesiapan pasukan. Kedatangan jenazah diperkirakan dari Soekarno-Hatta akan berangkat pukul 21.00 dan tiba di Adi Sucipto di wilayah Sleman itu sekitar pukul 10.00 malam, 22.00. Kalau sampai rumah duka perkiraan kan berapa? Apabila sampai di Adi Sucipto pukul 22.00 akan ada prosesi lagi upacara di sana, penyambutan jenazah di Adi Sucipto. Aku berangkat ke Magelang, ya perkiraan di Magelang sampai itu 12 malam atau 24.00, kurang lebih demikian. Itu disemayamkan terlebih dahulu ya, Dan? Bagaimana? Disemayamkan terlebih dahulu ya di rumah duka? Disemayamkan terlebih dahulu. Jadi besok kegiatannya disemayamkan di rumah duka sekitar pukul 8.00, dilanjutkan nanti perjalanan ke Taman Makam Pahlawan dan kegiatan di sini dimulai pukul 9.00. Jenazah Serka Nur Ihwan akan disemayamkan mulai pada Minggu pukul 8 pagi sebelum diberangkatkan ke TMP Giri Darmoloyo 2 untuk dimakamkan secara militer. Upacara pemakaman dijadwalkan pukul 9 pagi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tando Budi Revita direncanakan bertindak sebagai Inspektur Upacara Pemakaman Serka Nur Ihwan. Upacara pemakaman militer ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum dalam misi perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi terbaru yang kami dapat, Kapten Zulmi kini jenazahnya telah tiba di Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Ini dia visual dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Jenazah Mayor Anumerta Zulmi telah tiba. Sekitar 5 kendaraan untuk pengawalan jenazah ini akan dikasih di dan pemirsa, jenazah Mayor Anumerta Zulmi yang saat ini telah tiba di Bandara Hussein Sastranegara Bandung telah disambut oleh keluarga, sanak saudara, dan juga jajaran TNI setelah sebelumnya pemberangkatan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari diberangkatkan dengan pesawat militer. Pemirsa, keluarga yang telah menunggu sejak pagi hari tadi, di mana persemayaman akan dilakukan di rumah duka masing-masing. Saat ini prosesi yang Anda saksikan adalah prosesi jenazah Mayor Anumerta Zulmi yang akan disemayamkan di rumah duka di Bandung. beberapa hari ini ditunggu oleh pihak keluarga dari pihak keluarga sendiri karena beberapa hari lalu memang sudah mendapatkan sekarang merasa lega karena pihak keluarga itu tanya nanti haluan. Kedatangan jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar yang sudah tiba di Lanut Hussein
Sastra Negara Bandung disambut langsung oleh jajaran militer dengan penuh penghormatan. Saat ini pemirsa, visual yang Anda saksikan, peti jenazah diturunkan dari pesawat, disambut dengan prosesi militer penuh penghormatan. Dapat Anda saksikan di layar televisi, peti jenazah yang dibalut dengan kain merah putih telah diturunkan dari pesawat militer. Suasana duka begitu terasa di tengah prosesi penyambutan jenazah. Dihadiri oleh pejabat TNI setempat, kemudian juga dari unsur Forkopimda, serta tentunya keluarga almarhum yang telah setia menunggu sejak pagi hari tadi. Suasana haru dan juga penuh duka begitu terasa menyelimuti lokasi. Sejumlah prajurit berdiri tegak memberikan salam penghormatan terakhir. Peti jenazah saat ini telah dimasukkan ke mobil ambulans untuk nantinya dibawa ke rumah duka di Bandung. Tentunya sama seperti dua jenazah lain, pemirsa. Kepulangan jenazah dari bandara menuju rumah duka akan diiringi oleh kendaraan militer dan tentunya pengawalan yang ketat. Saat ini pemirsa, jenazah akan disemayamkan malam hari ini juga di rumah duka untuk keesokan harinya dimakamkan secara militer. Saat ini pemirsa, jenazah telah dimasukkan ke mobil ambulans dan diberangkatkan langsung menuju rumah duka. Karena rencananya besok akan dimakamkan secara militer di TMP Cikutra Bandung. Dan pemirsa, baru saja Anda saksikan peti jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam mobil dan nantinya akan menuju ke rumah duka yang ada di Bandung. Suasana hikmat dan juga penuh duka begitu terasa di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Sosok yang begitu luar biasa, di mana Mayor Anumerta Zulmi menjadi satu dari 3 TNI yang gugur jadi pasukan pembawa perdamaian UNIFIL di Libanon. Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam penugasan. Mayor Zulmi merupakan perwira TNI yang dipercaya menjalani misi perdamaian dunia bersama dengan pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan. Dan saat ini pemirsa, nampak sejumlah warga, kerabat telah menghadiri rumah duka di Bandung untuk menyambut serta mendoakan jenazah Mayor Anumerta Zulmi yang gugur dalam bertugas di Libanon. Informasi yang kami dapat pemirsa, di rumah duka saat ini sudah sangat ramai, dapat Anda saksikan di layar televisi, baik oleh kerabat, sanak saudara, dan juga tetangga yang hadir. Dalam kesehariannya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang tenang dan tegas dalam bertugas, sangat dekat dengan sesama prajurit, dengan rekan dan juga anak buah, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Di mata keluarga pemirsa, Mayor Zulmi adalah sosok suami yang penuh perhatian,
figur yang hangat dan menjadi sandaran keluarga. Tentunya duka tidak hanya dirasakan oleh keluarga, kerabat, dan juga tetangga, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar gugur dalam bertugas bersama pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan. Kepergian jenazah Mayor Anumerta tentunya meninggalkan duka yang mendalam. Keluarga, sanak saudara, dan tetangga saat ini masih menunggu kedatangan jenazah Mayor Anumerta Zulmi yang baru saja bertolak dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung menuju ke rumah duka. Pengabdian Mayor Zulmi menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dan pemirsa, di rumah duka sudah ada rekan Indira yang nanti kita akan coba untuk berkomunikasi. Kita akan melihat situasi dan kondisi di sana. Indira, bagaimanakah situasi dan kondisi di rumah duka jenazah Mayor Anumerta Zulmi? Silahkan Indira. Kami akan terus mencoba terhubung bersama dengan rekan Indira yang saat ini sudah ada di rumah duka Mayor Anumerta Zulmi. Ya, oke. Ya. Indira, apakah sudah terhubung bersama kami? Bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Ya, selamat malam. Hingga malam hari ini di rumah duka Mayor Anumerta Zulmi Aditya masih cukup ramai begitu dengan para pelayat, dan nampak di sini pasukan dari Komando Pasukan Khusus sepertinya bersiap untuk menyambut kedatangan jenazah dari Mayor Anumerta Zulmi Aditya di Cimahi, Jawa Barat. Dan salah satu persiapan yang telah dilaksanakan, tadi mobil dari Kogartap 2 Bandung juga telah melaksanakan gladi begitu untuk nantinya persiapan penerimaan jenazah di rumah duka. Dan pihak keluarga juga menyampaikan nantinya setelah jenazah tiba akan disolatkan di rumah duka. Jenazah Mayor Anumerta Zulmi ini telah diberangkatkan dari Istanbul memang sejak Jumat dini hari waktu setempat, dan tadi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.50, dan saat ini baru saja mendarat di Bandara Hussein Sastranegara dan akan segera menuju ke rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk prosesi pemakaman besok di TMP Cikutra Bandung, untuk pelaksananya sendiri akan diberangkatkan sekitar pukul 7 hingga 7.30 berdasarkan informasi dari pihak keluarga. Dan untuk inspektur upacaranya sendiri yang akan bertindak nantinya adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berdasarkan informasi akhir yang kami terima. Sementara itu kembali ke studio. Baik Indira, dapat kita saksikan di layar televisi bahwasanya banyak sekali kerabat yang hadir dan juga tiba. Apakah setelah ini akan dilaksanakan pengajian bersama atau ada acara khusus, Indira? Ya baik, memang nantinya setelah jenazah tiba direncanakan akan dilaksanakan sholat berjamaah dan kemudian disemayamkan untuk nanti pihak dari keluarga kerabat ataupun rekan kerja yang akan hadir langsung ke rumah duka. Ya, Indira, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana sosok almarhum semasa hidupnya baik di mata keluarga ataupun juga kerabat atau tetangga? Ya, sosok keluarga Mayor Anumerta Zulmi Aditya di mata keluarga sendiri memang saat kemarin saya sempat berbincang begitu kepada salah satu kerabat, dikatakan bahwa beliau memang sosok yang penyayang, kemudian mudah berbaur dengan keluarga dan juga sosok yang tegas dan taat beragama serta bertanggung jawab untuk selalu mengayomi keluarga baik anak maupun istrinya. Baik, Indira,
tentunya almarhum tadi seperti disampaikan sosok yang bertanggung jawab, tegas dan juga dekat dengan keluarga dan juga tetangga. Lantas, apakah siapa saja yang terlihat hadir di rumah duka? Apakah ada pejabat atau rekan sesama prajurit, Indira? Ya, baik untuk tokoh ataupun pihak yang datang ke rumah duka hingga saat ini terpantau baru prajurit yang nantinya akan menyambut kedatangan jenazah. Baik, Indira, seperti apa bentuk penghormatan dan juga ucapan bela sungkawa yang diberikan masyarakat sekitar di sana? Karena kalau kita lihat dari layar televisi banyak sekali kerabat yang hadir dan juga tetangga yang hadir. Ya, Camar, untuk ucapan bela sungkawa dari pihak kerabat memang banyak sekali ya. Sejak kemarin kami berada di rumah duka, memang untuk pelayat sendiri itu tidak henti-hentinya datang gitu. Dan saat ini memang dikabarkan jenazah akan segera tiba, jadi untuk persiapan juga sudah semakin baik untuk dilakukan begitu, untuk menantinya menyambut kedatangan. Baik, Indira, kami konfirmasi artinya jenazah akan disemayamkan sebelum dimakamkan besok pada pukul 7 pagi? Ya, Camar, betul sekali. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, nantinya setelah jenazah sampai di rumah duka akan disemayamkan terlebih dulu, baru kemudian esok hari akan diberangkatkan ke TMP Cikutra, Bandung. Baik, Indira, informasi yang kami dapat terakhir bahwasanya lokasi rumah duka ada di kota Bandung. Namun Anda sampaikan tadi ada di kota Cimahi. Apakah benar? Ya, untuk posisi ataupun lokasi dari rumah duka almarhum ini terletak di Kampung Cikendal, Cimahi Utara, kota Cimahi, Jawa Barat. Gitu, Camar. Baik, ada di kota Cimahi, Jawa Barat untuk rumah duka. Kemudian apakah ada pengamanan khusus mengingat akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI? Ya, untuk pengamanan khusus sendiri di rumah duka saat ini yang berjaga memang dari pihak kepolisian dan juga TNI, begitu, Camar. Baik, penjagaan yang cukup ketat pemirsa seperti yang rekan Indira sampaikan langsung dari rumah duka di kota Cimahi, Jawa Barat. Indira, apakah ada pesan terakhir atau kenangan yang dibagikan oleh keluarga bersama dengan almarhum sebelum almarhum gugur? Ya, Camar, untuk pesan terakhir dari pihak keluarga sendiri memang bercerita almarhum ini telah berangkat tugas begitu sejak April 2025, dan untuk tugas ke Libanon ini biasanya diberangkatkan selama setahun begitu, dan mengingat memang bulan April akan datang sebentar lagi, namun memang takdir berkata lain begitu. Jadi untuk kenangan terakhir yang disampaikan dari pihak keluarga seperti itu, Camar, saat kemarin kami coba untuk berbincang sedikit. Baik, Indira, saat ini kami melihat situasi dan kondisi di rumah duka cukup padat, banyak pelayat. Lantas bagaimanakah pengaturan di lokasi? Apakah sudah mulai dibatasi atau justru masih dipersilahkan untuk siapapun datang secara umum, terbuka? Ya, Camar, untuk akses masuk ke rumah duka sendiri berdasarkan pantauan kami di lapangan, untuk kendaraan memang terbatas ya, tamu yang akan datang begitu. Namun untuk para pelayat yang tanpa kendaraan atau pejalan kaki begitu masih bisa mengakses rumah duka. Baik, Indira, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Namun jangan kemana-mana karena kami akan update langsung dari rumah duka Mayor Anumerta Zulmi almarhum di kota Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih rekan Indira, selamat bertugas kembali.